Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Nurul Iza dengan NIM Khas 1051221032 akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di pemodelan simulasi terkait program dinamik. Apa itu program dinamik? Program dinamik ini merupakan suatu metode penyelesaian masalah yang awalnya masalah tersebut merupakan masalah kompleks, diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu berupa tahapan atau stage yang dikerjakan secara berurutan, namun tetap saling berkaitan. Tujuannya untuk menciptakan suatu penyelesaian masalah yang terlihat sederhana. Selanjutnya, terdapat beberapa model matematika dalam program dinamik. Yang pertama adalah untuk penyelesaian pencarian jalur terpendek. Nah, model matematika ini dinamai shortest path atau jalur terpendek. Rumusnya yaitu DI, J sama dengan min CI, K ditambah DK, J. Nah, di sini DI, J ini merupakan jarak terpendek dari simpul I ke simpul J. Kemudian CI, K merupakan bobot atau biaya dari simpul I ke simpul K. Nah, selanjutnya juga ada model matematika yaitu knapsack 0/1, di mana biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti masalah kombinasi kapasitas dari sebuah ransel. Nah, di sini rumus umumnya yaitu VI, W jika WI lebih besar dari W, maka dikerjakan dengan rumus eh, VI kurang 1, W. Namun, jika WI lebih lebih kecil sama dengan W, maka diselesaikan dengan rumus max kali V kali I kurang 1, W, VI ditambah V, I kurang 1, W dikurang WI. Untuk VI, W ini merupakan nilai maksimum dengan I barang dan kapasitas W. Sedangkan VI ini merupakan nilai barang ke I, dan WI merupakan berat barang ke I. Selanjutnya terdapat juga model matematika yaitu untuk persediaan seperti persediaan barang. Nah, dinamai dengan inventory yang dimana memiliki rumus umum yaitu CT IT sama dengan min QT HIT tambah CQT ditambah CT plus 1 dikali IT plus 1. Nah, IT di sini merupakan jumlah persediaan pada periode T. QT merupakan jumlah yang dipesan atau diproduksi, HIT merupakan biaya penyimpanan, dan CQT merupakan biaya pemesanan atau produksi. Nah, selanjutnya terdapat juga model matematika dengan nama Bellman's Equation yang memiliki rumus optimasi atau maksimalisasi itu dengan FKX sama dengan max RK X, U ditambah FK plus 1 dikali fungsi X, U. Nah, untuk rumus minimalisasinya yaitu FKX min eh, CK X, U ditambah FK plus 1 dikali fungsi X, U. Nah, FKX ini merupakan nilai maksimum pada tahap ke K dengan kondisi X. Kemudian, U merupakan keputusan yang diambil pada tahap K. Sedangkan RK X, U atau CK X, U merupakan reward atau biaya keputusan. Dan fungsi X, U ini merupakan fungsi transisi untuk ke step berikutnya. Mungkin itu beberapa model matematika yang ada pada program dinamik. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberi contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan salah satu metode atau model matematika yang ada di program dinamik. Nah, di sini saya mencari contoh yaitu uh, diketahui bahwa seorang pedagang oleh-oleh di Pontianak ingin membawa beberapa jenis barang ke pasar dengan kapasitas tas maksimal 5 kilo. Barang-barang yang tersedia adalah, terdapat 3 barang yang tersedia. Yang pertama ada kopi Robusta dengan berat 2 kilo dan memiliki nilai keuntungan 30.000. Kemudian ada dodol durian dengan berat 3 kilo yang memiliki keuntungan 50.000. Kemudian ada kerupuk udang dengan berat 1 kilo yang memiliki keuntungan 20.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan kombinasi barang yang menghasilkan keuntungan maksimum dengan menggunakan
model matematika NetSec. Kenapa saya menggunakan model matematika NetSec? Karena seperti yang dilihat di model matematika, NetSec ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait kapasitas sebuah ransel. Nah, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan NetSec karena cocok digunakan pada permasalahan kali ini. Nah, pertama-tama, saya menetapkan pemodelan matematika atau data dan definisi awalnya, yang di mana kapasitas tas ini didefinisikan sebagai W yang nantinya akan dapat dikerjakan di rumus knapsack seperti rumus umum yang telah dimention di model matematika. Nah, kapasitas tas di sini seberat 5 kilo, sehingga W bernilai 5 kilo. Kemudian ada barang, seperti yang kita lihat di tabel, bahwa terdapat 3 barang. Yang pertama kopi Robusta, kemudian ada dodol durian, dan kerupuk udang. Nah, di sini WI ini merupakan em, simbol dari berat barang-barang yang ada. Kemudian kalau VI merupakan nilai keuntungan. Sehingga untuk kopi Robusta disebut sebagai W1 dan V1, yang dimana W1-nya sama dengan 2 dan V1 sama dengan 30. Sedangkan dodol durian sebagai W2 dan V2, yang dimana W2-nya bernilai 3 dan V2 bernilai 50. Kemudian kerupuk udang sebagai W3 dan V3, W3-nya bernilai 1 dan V3-nya bernilai 20. Data-data ini disesuaikan dengan tabel yang ada di persoalan tadi. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan simulasi dari pemodelan matematika ini dengan menggunakan rumus NetSec. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait simulasi. Di sini simulasinya saya jabarkan di Word, yang dimana saya membuat tabel simulasi, kemudian perhitungan pemodelan matematika menggunakan rumus umum NetSec, yang nanti saya akan kaitkan dengan soal atau pengetahuan yang ada di soal. Nah, pada tabel yang saya buat mencakup parameter I dan W. Nah, I ini merupakan jumlah barang, di mana kita tahu bahwa jumlah barang yang ada di tabel soal itu ada 3 barang. Nah, di sini kenapa saya memulai dari 0? Karena kita harus mencantumkan nilai minimal dari jumlah barang, yang dimana kemungkinan tas tersebut tidak terisi apa-apa itu dapat terjadi, sehingga dimulai dari 0, yaitu 0 barang. Nah, untuk W juga dimulai dari kemungkinan yang paling minimal, yaitu 0, dan skala 5, hingga skala 5. Kenapa hingga skala 5? Karena W ini merupakan kapasitas dari tas. Nah, kapasitas dari tas itu maksimumnya adalah 5 kilo, sehingga saya memulai dari minimal 0 hingga kapasitas 5 kilo. Nah, untuk pengisian tabel-tabel ini akan menggunakan pemodelan matematika dari NetSec. Pertama, untuk mengisi dari I0 dan W0, yaitu jika kita lihat dari rumus umum, terdapat 2 rumus. Yang pertama, jika WI lebih dari W, maka dapat menggunakan rumus ini. Dan jika WI kurang dari sama dengan W, maka akan menggunakan rumus kedua. Nah, pada pengetahuan di soal, I0 ini tidak memiliki biaya maupun kapasitas atau berat, sehingga I ini, I sama dengan 0 ini akan menjadi V 0,0. Maka dari itu, untuk I 00 ini akan berisi 0 dari skala 0 hingga 5. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke berat W untuk 0, kapasitas 0, dan jumlah barang 1. Nah, di sini I sama dengan 1. Kita dapat menggunakan rumus seperti ini. I ini kita ganti sebagai 1, sehingga V 1,0. Kenapa W-nya 0? Karena di sini kita mau mencoba mengisi kolom 0, W0, I1. 1,0 sama dengan V 0,0 sama dengan 0. Mengapa
langsung seperti ini karena kita tahu bahwa kopi Robusta ini memiliki W sama dengan 2. Nah, di sini dikarenakan 2 lebih besar dari 0, maka menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini yaitu I kurang 1, I-nya 1, dikurang 1 sama dengan 0, dan W sama dengan 0. Sehingga menghasilkan V 0,0, yang dimana kita ketahui bahwa V 0,0 itu bernilai 0. Sehingga di kolom ini dapat diisi dengan angka 0. Kemudian V 1,1. Nah, kita lihat lagi. Jika W-nya 1, maka W ini masih kurang dari W1, sehingga menggunakan rumus yang di atas. Menjadi VI, I merupakan 1 dikurang 1, W. Nah, 1 kurang 1, 0. W-nya adalah 1 di sini. Sehingga yang kedua ini, V1,1 ini yaitu V 0,1. Sama dengan 0. Nah, maka P1,1 ini masih berisi 0. Kemudian P1,2 ini kita dapat melihat bahwa W sama dengan 2 ini sama dengan W1 atau kapasitas dari kopi Robusta, sehingga kita menggunakan rumus max yang ada di persamaan umum. Sehingga untuk V1,2 ini menjadi max V 0,2,30. 30 di sini yaitu VI atau V1, yang dimana kita tahu bahwa kopi Robusta itu memiliki keuntungan sebesar 30.000. Kemudian V1 kurang 1, 2 kurang 2 menghasilkan max 0,30. Nah, di max 0,30 ini kenapa menghasilkan 30? Karena di antara 0 dan 30, angka terbesar adalah 30, sehingga maksimal dari 0,30 adalah 30. Maka dari itu, V1,2 ini diisi dengan angka 30. Kemudian untuk V1,3 juga menggunakan rumus yang kedua, dikarenakan 3 itu lebih besar dari 2. Maka rumus V1,3 ini menjadi max V 0,3,30 ditambah V1 kurang 1, 3 kurang 2 sama dengan max 0,30. Nah, sama seperti halnya hasil dari V1,2, max 0,30 memiliki maksimal yaitu 30, sehingga V1,3 ini juga menghasilkan nilai 30. Selanjutnya untuk V1,4 juga sama, menjadi max V 0,4,30 ditambah V1 kurang 1,4 kurang 2, menghasilkan max 0,30 atau senilai 30. Maka untuk V1,4 ini juga bernilai 30. Selanjutnya untuk V1,5 menjadi max V 0,5,30 ditambah V1 kurang 1,5 kurang 2 sama dengan max 0,30. Dan V1,5 ini juga menghasilkan nilai 30. Selanjutnya, untuk I sama dengan 2. Nah, di sini dimulai dari V2,0. Nah, 0 ini masih lebih kecil dari W2, yang dimana W2 itu bernilai 3 kilo. Seperti yang kita ketahui, W2 itu merupakan dodol durian. Nah, dodol durian itu memiliki berat 3 kilo. Sehingga W0 ini masih lebih kecil dari W2. Maka dari itu kita menggunakan rumus P I kurang 1, W. Sehingga menghasilkan V2,0 yaitu sama dengan V1,0. Atau bernilai sama dengan 0. Maka kita dapat mengisi dengan angka 0. Kemudian V2,1 juga masih menggunakan rumus yang pertama ini karena 1 masih lebih kecil daripada 3. 3 itu merupakan W2. Sehingga V2,1 menghasilkan I di sini 2 dikurang 1 menjadi 1, W yaitu 1, jadi V1,1 sama dengan 0.
Maka dari itu, di sini kita bisa isi dengan angka 0. Kemudian untuk V2,2, 2 ini masih lebih kecil daripada W2 atau W2 itu sebesar 3 kilo. Sehingga masih menggunakan rumus ini menjadi V1,2 bernilai sama dengan 30. Maka dari itu kita bisa isi tabel ini menjadi 30. Kemudian untuk V2,3, nah di sini W-nya W2 lebih kecil sama dengan W. Sehingga menggunakan rumus kedua menjadi V2,3 yaitu max V1,3,50 ditambah V2 kurang 1,3 kurang 3 menghasilkan maksimal 30,50. Nah, di sini di antara 30 dan 50, nilai yang paling maksimal adalah 50. Sehingga V2,3 itu bernilai 50. Kemudian untuk V2,4, 4 ini lebih besar daripada W2 sehingga menggunakan rumus kedua menjadi max V1,4,50 ditambah V2 kurang 1,4 kurang 3 menghasilkan maksimal 30,50. Sama seperti di atas, maka V2,4 menghasilkan nilai 50. Kemudian V2,5, 5 ini lebih besar dari 3 atau kapasitas dari W2 sehingga menggunakan rumus kedua yaitu max V1,5,50 ditambah V2 kurang 1,5 kurang 3 menjadi max 30,80. Nah, di antara 30 dan 80 maksimal yaitu 80 sehingga V2,5 ini menghasilkan nilai 80. Selanjutnya kita akan meneruskan untuk I sama dengan 3. Nah, di sini untuk V3,0 kita ketahui bahwa W3 itu bernilai sama dengan 1 kilo. Sehingga 0 ini masih lebih kecil daripada W3. Maka akan menggunakan rumus yang pertama. Menjadi V3,0 sama dengan V2,0. Menggunakan rumus ini. Menghasilkan nilai 0. Sehingga V3,0 di sini dapat diisi dengan angka 0. Selanjutnya untuk V3,1 ini, 1 itu sama dengan nilai W3 sehingga V3,1 ini menggunakan rumus yang kedua menjadi max V2,1,20 ditambah V dikali 3 kurang 1,1 kurang 1 menjadi maksimal 0,20. Nah, di antara 0 dan 20, nilai yang paling maksimal adalah 20 sehingga V3,1 ini bernilai 20. Maka di kolom ini dapat diisi dengan 20. Kemudian untuk V3,2 ini juga menggunakan rumus yang kedua. Menjadi max V2,2,20 tambah V 3 kurang 1,2 kurang 1 menjadi max 30,20. Nah, di antara 30 dengan 20, maksimal angkanya adalah 30, sehingga V3,2 ini bernilai 30. Maka di kolom ini kita dapat mengisi dengan angka 30. Kemudian untuk P3,3 juga menggunakan rumus kedua karena angka setelah V3,1 ini W-nya semuanya sudah lebih dari W3 sehingga menggunakan rumus kedua. Nah, untuk V3,3 ini menjadi max V2,3,20 ditambah V3 kurang 1,3 kurang 1 menjadi max 50,50. Nah, maka nilai V3,3 ini yaitu 50. Maka di sini kolomnya berisi 50. Kemudian V3,4 menjadi max V2,4,20 ditambah V3 kurang 1,4 kurang 1 menjadi max 50,70. Di antara 50 dengan 70, maksimalnya adalah 70. Sehingga V3,4 ini bernilai 70. Kemudian V3,5 ini menjadi max V2,5,20 ditambah V3 kurang 1,5 kurang 1 menjadi max 80 dan 70. Di antara 80 dengan 70 maksimalnya adalah 80 sehingga V di sini V3,5 ini berisi 80. Nah, di sini saya lupa untuk mengisi V3,4 yaitu 70 dan V3,5 yaitu 80. Nah, beginilah cara pengisian tabel
dari pemodelan matematika ini, tabel sudah terisi. Selanjutnya, kita dapat menentukan barang apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam tas dengan kapasitas maksimal 5 kilo. Nah, di sini dari tabel kita bisa meninjau untuk mencari angka atau hasil yang paling maksimal. Nah, dapat dilihat bahwa eh, hasil yang paling maksimal itu ada pada V2,5 dan V3,5, yaitu sebesar 80. Nah, di antara kedua hasil tersebut, kita bisa memilih salah satu yang dapat dijadikan patokan untuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini sebaiknya memilih V2,5. Kenapa? Karena V2,5 ini pertama kali menghasilkan nilai maksimal sebesar 80. Sehingga kita bisa menggunakan V2,5 untuk melakukan mencari kombinasi di tahapan selanjutnya. Nah, pertama-tama jika kita memilih V2,5 ini, kita bisa bandingkan dengan fungsi V lainnya dengan syarat fungsi tersebut tidak mengandung I sama dengan 0 dan mengandung W sama dengan 5. Dikarenakan V3,5 tadi sudah kita bandingkan dengan V2,5, maka V3,5 ini tidak termasuk ke dalam kandidat. Nah, maka dari itu kandidatnya tinggal V0,5 dan V1,5. Nah, jika ditindaklanjuti lagi pada syarat sebelumnya bahwa tidak boleh mengandung I sama dengan 0, sehingga kandidat yang tepat adalah membandingkan V2,5 dengan V1,5. Nah, jika dibandingkan hasilnya, V2,5 ini menghasilkan angka yang jauh lebih besar, yaitu 80, sedangkan V1,5 ini menghasilkan angka 30. Maka dari itu, di antara kedua kandidat ini, dipilih V2,5 sebagai kandidat pertama yang dapat dimasukkan ke dalam tas dengan kapasitas 5 kilo. Nah, selanjutnya, kita dapat melihat bahwa V2,5 ini atau merupakan barang dodol durian ini memiliki berat sebesar 3 kilo. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tas tersebut berkapasitas maksimal 5 kilo. Sehingga kita dapat mengurangkan jika kita sudah memilih dodol durian untuk memasukkannya ke dalam tas, maka bisa kita kurangkan 5 dikurang 3. Sehingga kita masih perlu kapasitas sebesar 2 kilo lagi untuk memenuhi isi tas tersebut secara maksimal. Maka kita dapat melihat dari kapasitas barang lainnya. Yang pertama, barang kopi Robusta memiliki kapasitas sebesar 2 kilo dan barang ketiga yaitu kerupuk udang memiliki kapasitas sebesar 1 kilo yang kita sudah ketahui sebelumnya di soal. Nah, di antara 2 dan 1 kita memerlukan kapasitas 2 kilo sehingga kita dapat memilih kandidat selanjutnya adalah kopi untuk mencukupi maksimal dari kapasitas tas tersebut. Nah, dari kandidat yang sudah didapat tersebut, kita dapat menentukan keuntungan maksimal yang dapat didapat. Nah, kita tahu bahwa kita memilih kandidat dodol dan kopi untuk dimasukkan ke dalam tas. Kita dapat melihat kembali ke tabel soal yang ada dari keuntungan yang akan didapatkan jika memilih dodol dan kopi. Sehingga bisa dibuat penjumlahannya dodol plus kopi. Nah, untuk keuntungan dari dodol merupakan 50.000 dan keuntungan dari kopi adalah 30.000. Sehingga keuntungan maksimal yang akan didapat ini akan sebesar 80.000. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kombinasi yang memiliki keuntungan maksimal yang dapat diambil adalah kombinasi di antara dodol durian dan kopi, di mana akan memiliki keuntungan sebesar 80.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan materi program dinamik pada pemodelan dan simulasi. Mohon maaf apabila masih
terdapat banyak kekurangan pada penyampaian dan materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.